Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1078 sampai tahun 1082 kabut racun bertahan jauh di dalam aliran dewa yang jatuh. Bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk, akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran dewa yang jatuh dipenuhi dengan celah-celah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang banyak raungan akan keluar dari celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini sepertinya memiliki racun yang mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Jika seseorang ceroboh, dia akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Suara samar angin deras tiba-tiba muncul di wilayah terpencil ini. Segera, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Sosok mereka berkedip beberapa kali dan muncul dalam jarak 100 meter. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Tentu, mereka adalah kelompok Xiao Yan, mencari binatang kalajengking naga racun langit. Sosok Xiao Yan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terhalang karena kabut racun. Dokter peri kecil, di mana binatang kalajengking naga racun langit? Xiao Yan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xin Lan berada. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya, karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sesaat, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, "Lewat sana, kita harus segera tiba. Saya bisa mencium racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh." Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia melirik boneka iblis bumi, mengikuti di sampingnya, dan segera menghirup nafas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang 8 Douzong dan tubuh fisik yang kuat dari Magical Beast, Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xin Lan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya. Xiao Yan menginstruksikan Xin Lan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan dokter peri kecil. Xin Lan mengangguk dengan kekuatannya. Jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu telah mengkonsumsi pil penghindaran racun yang diberikan Xiao Yan. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu. Dokter peri kecil tersenyum pada Xin Lan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiao Yan di depan. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bergegas menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi. Pintu masuk aliran dewa yang jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, mengandung aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran dewa jatuh. Suhu tempat ini sepertinya terpengaruh oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu ditekuk tepat di depan. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung dan dingin yang perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menekan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang penatua. Orang tua ini berambut putih dan sedang memegang tongkat dengan kepala ular yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Mulut kepala ular yang besar dan buas melebar, dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura gelap dan dingin. Dia tampak sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya. Bahkan tidak sedikit energi yang keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat keriput, matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan orang tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa lelaki tua ini, yang tidak terlihat istimewa, sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 pria tua berpakaian putih dengan aura agung tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang saat ini menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk aliran dewa yang jatuh. Mereka terkejut ketika melihat barisan ini.
terutama ketika mereka melihat gambar bunga salju yang istimewa pada pakaian orang-orang ini. Akibatnya terjadi keributan. Mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Yang memimpin mereka adalah 4 ahli Douzong. Astaga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 sesepuh lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya telah mati di tangan wanita beracun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, lembah sungai es benar-benar marah kali ini. Jika saya menebak dengan benar, lelaki tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah Penatua Tianxi dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Penatua Tianxi ini sebenarnya dia ini tidak terduga bahwa lembah sungai es bahkan telah mengirimnya kali ini, bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu kemungkinan akan kesulitan melarikan diri kali ini. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Pria tua berambut putih yang memegang tongkat yang terbuat dari ular membuka matanya yang agak keruh. Dia dengan samar bertanya, "Apakah semua orang di sini?" "Semua orang ada di sini dan menunggu perintah Penatua Tianxi," seorang pria tua berpakaian putih di samping buru-buru menjawab. Orang tua bernama Elder Tian, dia mengangguk perlahan, dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk, sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiao Yan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunze ada di gambar. Ini adalah sosok sisa yang ditemukan di jiwa-jiwa yang rusak dari murid lembah sungai es. Namun, tidak terduga bahwa Lady Poisonful Poison Lady memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing dengan diriku yang dulu. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari luar daerah Pil. Lembah sungai es belum menemui tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tanganku yang dulu hampir berkarat. Orang tua yang memegang tongkat ular menyapu matanya yang keruh ke atas cermin es dan tertawa. Tawanya seperti burung hantu, membuat satu merinding. Rasa dingin muncul di kulit ketiga tetua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang ini, semakin padat niat membunuh di hatinya. "Ayo pergi, aku yang dulu sangat ingin bertemu dengan kelompok ahli asing ini segera. Kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang." Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat berjalan, menunjukkan penampilan terlatih. Banyak tatapan memandang orang-orang dari lembah sungai es saat mereka secara bertahap menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas yang menyala-nyala muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa arus dewa yang jatuh ini sepertinya akan berhenti menjadi tenang. "Kita telah sampai, benteng batu itu adalah tempat target kita berada." Langkah kaki Xiao Yan berhenti tiba-tiba saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu. Xiao Yan menggosok tangannya, panas muncul di matanya. Setelah mencari wilayah Black Corner sampai ke Central Plains, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya pikir itu mungkin telah merasakan kehadiran saya. Tampaknya monster beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut monster beracun kuno ini. Xinlan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami." Xiao Yan tersenyum sebelum menginstruksikan Xinlan. "Dimengerti." Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan, "Kalian semua harus berhati-hati." Xiao Yan menyeringai, jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang menuju ke benteng batu. Dokter peri kecil dan boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu. Setelah beberapa saat,
mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Mengaum tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Segera, raungan naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai dahsyat menyapu, mengirimkan pecahan batu di tanah terbang. Haha, kecantikan kecil, tidak disangka Anda datang mencari saya. Dalam hal ini, Anda harus dengan patuh tetap tinggal dan menjadi wanita saya. Raja ini ingin tubuh racun Anda yang menyedihkan itu melahirkan keturunan sempurna dengan garis keturunan paling murni. Raungan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dikeluarkan dari benteng batu. Setelah itu, suara gemuruh menyebar seperti gelombang. Seseorang bisa mendengar suara tajam dari angin kencang yang muncul setelah tawa keras terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara seperti kilat. Sepasang sayap naga setinggi 100 kaki diperpanjang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjang lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya mengandung cahaya dingin yang tajam. Sosok itu tetap tergantung di langit dengan bulan bundar terletak di belakangnya. Kedua sayapnya terentang dan ekor racunnya tampak seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naganya di langit yang jauh. Mereka merasakan aura dan kejutan mengerikan melintas di mata mereka. Apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris itu? Ini memang sangat kuat, namun Monster Core dan Essence Blood adalah milik kita. Sebuah kehikmatan melintas di mata cantik dokter peri kecil saat dia melihat sosok di langit, di mana kabut racun meresap. Binatang kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pertempuran sengit sepertinya tidak bisa dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Sosok merah darah tetap tergantung di langit. Sayap naga yang sangat besar perlahan mengepak di belakangnya, membawa gelombang demi gelombang angin liar. Namun, selain sayap dan ekor kalajengking yang tajam di belakang, binatang kalajengking naga racun langit ini tidak berbeda dari manusia biasa, apalagi wajahnya sangat tampan. Selain itu, ada perasaan jahat yang samar-samar merembes darinya. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast perlahan turun dari langit. Akhirnya, itu berhenti di udara di atas. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum berhenti pada Xiao Yan di sampingnya. Dia mengangkat alisnya dan tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa kamu punya nyali untuk menyerahkan dirimu ke tempat ini. Anda sebenarnya punya beberapa pembantu. Namun, hanya kekuatan Dou Zong bintang 2 bocah ini yang membuatnya tidak layak untuk menyerang raja ini. Saya datang ke tempat ini dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari Anda. Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat dia dengan lembut memberitahunya. Oh, ini tentu saja tidak menjadi masalah. Selama kamu tetap di belakang untuk menjadi wanita raja ini, apalagi hanya meminta satu hal. Bahkan jika Anda menuntut lebih, raja ini akan dapat memberikannya kepada Anda. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika mendengar ini. Tatapannya segera mengandung sedikit kebencian saat dia menatap tubuh memikat dokter peri kecil. Dia belum pernah bertemu wanita yang bisa memikatnya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun, dia dengan jelas mengerti bahwa ketertarikan semacam ini sebagian besar disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Menjadi monster beracun, tubuh racun yang menyedihkan ini seperti tonik baginya. Hanya aroma dirinya akan menyebabkan jiwanya berdebar-debar dan merasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Kalau begitu, tolong serahkan monster core-mu padaku. Tatapan Sky Poison Dragon Scorpion Beast menyebabkan kilatan dingin melintas di mata Little Fairy Doctor sementara dia menuntut dengan suara samar. Senyum di wajah tampan Sky Poison Dragon Scorpion Beast perlahan menegang saat kesuraman muncul. Dia menjilat bibirnya dan berkata, tampaknya mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Jika itu adalah orang lain yang mengucapkan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat saat ini. Namun, raja ini sangat terpesona oleh Anda. Oleh karena itu,
pelanggaran saya ini akan dibayar kembali oleh pria di samping Anda. Sayap naga di belakang Sky Poison Dragon Scorpion Beast dikepakkan setelah kata-kata ini terdengar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata Xiao Yan menyipit saat tubuh Sky Poison Dragon Scorpion Beast menghilang. Pada saat yang sama, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kaki Xiao Yan yang menarik diri baru saja mendarat ketika tangan dengan kuku merah darah dan tajam merobek tempat di depannya. Seperti pedang tajam, garis hitam pekat muncul di ruang tempat tangan itu lewat. Ruang kosong di depan mengeluarkan terkejut saat serangan itu meleset. Segera, tubuh binatang kalajengking naga racun langit muncul dengan cara yang tidak biasa. Tatapannya gelap saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan suara swoosh saat sosok hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Xiao Yan. Ekor kalajengking yang sangat tajam telah muncul. Ujung tajamnya mengandung warna merah cerah. Jelas, itu memiliki racun yang mematikan. Ujung ekor kalajengking yang tajam menusuk dahi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Setelah itu menembus dahinya, tetapi tidak ada darah segar yang muncul. Bayangan kejutan segera melintas di mata Sky Poison Dragon Scorpion Beast ketika dia melihat pemandangan ini. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Sosok itu adalah Xiao Yan. Anak nakal yang baik, aku telah meremehkanmu. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast juga merasa terkejut saat melihat Xiao Yan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar doki ungu keabu-abuan melesat dari belakangnya, disertai dengan suara angin kencang yang menusuk telinga. Hihi, cantik kecil, serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk raja ini. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika dia merasakan angin dari belakangnya. Ekor kalajengking di belakangnya menusuk dalam sekejap. Setelah itu, dengan mudahnya memblokir pilar doki ungu keabu-abuan. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, karena Anda telah datang, tidak perlu pergi. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa terbahak-bahak saat matanya menyapu Xiao Yan dan dokter peri kecil. Setelah itu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh keras yang jelas ke langit. Tempat ini tiba-tiba mulai bergetar setelah suara gemuruh menyebar. Segera, suara amukan bisa terdengar. Xiao Yan dan dokter peri kecil melihat ke arah suara-suara itu berasal, dan mereka melihat garis hitam menyapu daratan seperti gelombang laut dari cakrawala. Gas racun yang memenuhi udara bertahan di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan racun. Hati-hati, semuanya adalah binatang beracun dalam aliran dewa jatuh. Tubuh dokter peri kecil melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius ketika dia berbicara. Garis hitam secara bertahap mendekat saat Little Fairy Doctor sedang berbicara. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu bukan garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan monster beracun yang padat. Awan racun yang teraglomerasi di udara terbentuk dari nafas monster beracun ini. Mata Xiao Yan membeku saat dia mempelajari adegan ini. Dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan monster beracun yang padat. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini, mereka seharusnya mencapai kekuatan bintang 4 Douzong atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Sejak kamu sampai di tempat ini, apakah kamu hidup atau mati juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah jahat binatang kalajengking naga racun langit saat dia tertawa. Kami akan menangani monster beracun ini. Serahkan binatang kalajengking naga racun langit untuk ditangani oleh boneka setan bumi dan Tuan Tua Yao. Kemungkinan mereka akan benar-benar menghiburnya. Xiao Yan hanya tersenyum tipis di hadapan kesombongan dari binatang kalajengking naga racun langit. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi muncul di depannya. Segera, dia mengusap jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tian Huo Zun Ze perlahan melayang keluar. Ceka, anak kecil, kau benar-benar menganggapku terlalu tinggi tentang diriku yang dulu.
kamu telah menemukan orang yang merepotkan. Tianhuo Zunze melihat binatang kalajengking naga racun langit dengan kabut racun yang mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru, kekuatan bertarung orang ini sepertinya lebih kuat dari Fei Tian itu. Bagaimana Anda menyinggung keberadaan seperti itu? Saya tidak punya pilihan. Essence Blood dari peringkat 7 Magical Beast dibutuhkan untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiaoyan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Tianhuo Zunze sejenak membosankan saat mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, baiklah, teman kecil, kamu selalu punya alasan. Namun, saya sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun kekuatan spiritual Tianhuo Zunze cukup kuat, itu akan sedikit kurang jika dia harus bertarung secara terbuka dengan seorang ahli di tingkat binatang kalajengking naga racun langit ini. Semua kekurangan ini karena ketidakmampuannya untuk menggunakan Douki. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah, kan? Jari Xiaoyan menunjuk ke boneka iblis bumi di sampingnya dan tertawa. Tianhuo Zunze menghela nafas lega saat melihat boneka itu. Kekuatan bertarung dari boneka iblis bumi saat ini tidak kalah dengan Douzong bintang 8. Dengan bantuannya, Tianhuo Zunze akan lebih percaya diri saat menghadapi orang itu. Senyum di wajah binatang kalajengking naga racun langit menegang sedikit ketika Tianhuo Zunze dan boneka setan bumi muncul. Suaranya suram saat dia berkata, jadi, kamu sudah siap. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia mengabaikan orang itu dan melirik ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunze dan berkata, Tuan Tua Yao, cobalah untuk secepat mungkin, dokter peri kecil, dan aku akan menghentikan semua monster beracun ini. Aye, tidak masalah, dengan boneka iblis bumi, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya. Tianhuo Zunze perlahan mengangguk sambil menjawab. Orang tua tidak takut menggigit lidahmu dengan mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Raja ini adalah anggota dari suku naga kalajengking. Anda berani menyentuh saya. Mata binatang kalajengking naga racun langit gelap dan padat saat dia berbicara. Suku naga kalajengking, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia telah mendengar tentang suku Magical Beast ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia Magical Beast. Apalagi reputasi mereka juga cukup bagus. Dikabarkan bahwa semua anggota suku naga kalajengking ini memiliki garis keturunan naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Naga kuno itu mengacu pada naga kuno Void yang sangat misterius itu. Jarang ada orang di benua Douki yang telah melihat jejak keberadaan yang begitu legendaris. Di dalam dunia Magical Beast, setiap Magical Beast yang memiliki petunjuk hubungan dengan naga kuno Void misterius ini adalah indikasi bahwa mereka kuat. Mereka sama seperti Sky Poison Dragon Scorpion Beast di depan. Kekuatan bintang 8 Douzong dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua Douki. Apalagi, suku naga kalajengking ini jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan naga kuno Void. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan suku seperti suku Heaven Demon Phoenix, mereka dapat dianggap sebagai peringkat teratas. Xiaoyan tidak berharap binatang kalajengking naga racun langit ini menjadi anggota dari suku naga kalajengking itu. Namun, sekarang setelah hal-hal berkembang seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Lupakan orang ini sebagai anggota dari suku naga kalajengking. Bahkan jika dia adalah naga kuno Void, kemungkinan Xiaoyan masih tidak punya pilihan selain menyerang. Pak Tua Yao, tolong serang. Mata Xiaoyan beralih ke Tianhuo Zunze. Rasa dingin yang pekat melintas di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Kilatan dingin melintas di mata hampa kosong dari boneka iblis bumi di samping setelah kata-kata terakhir Xiaoyan terdengar. Cahaya perak pada tubuh cerahnya menjadi lebih intens. Itu bahkan tidak berhenti sejenak saat tubuhnya melintas dan bergegas ke Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ekspresi binatang kalajengking naga racun langit segera menjadi sangat jelek ketika dia melihat boneka setan bumi bergegas. Niat membunuh melonjak liar di matanya. Dia dengan marah tertawa, karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu, semut.
Tubuh ilusi Tian Huo Zunse bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jelas dan keras membawa kebanggaan yang bergema di langit. Haha, semut, jika aku yang lama tidak kehilangan tubuhku, kamu juga akan menjadi semut di mata diriku yang dulu. Meskipun demikian, aku yang dulu pasti akan mengambil darah esensimu hari ini. Xiao Yan menoleh setelah melihat boneka setan bumi dan Tian Huo Zunse mengisi daya binatang kalajengking naga racun langit. Dia mengarahkan pandangannya ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara gemuruh keras saat menuju ke sini. Karena binatang buas ini ditutup, Xiao Yan dapat melihat bahwa dua sosok berdiri di belakang magical beast besar di depan. Dua aura besar dan kuat yang dirasakan Xiao Yan sebelumnya berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran dewa yang jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap kedua sosok itu, dan memberi komentar. Serahkan keduanya padaku, Anda harus memblokir kerumunan binatang itu. Apa yang kamu katakan? Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Xiao Yan sedikit ragu-ragu setelah mendengarnya sebelum bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Douzong. Luka saya sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Dokter peri kecil terus tersenyum saat dia berkata, di sisi lain, ada banyak binatang buas di kerumunan binatang itu. Jika Anda tidak serius, Anda mungkin akan jatuh tiba-tiba. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat. Apa yang bisa mereka lakukan? Xiao Yan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh, Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas saat Xiao Yan sedang tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kedua sosok itu tampak sangat aneh karena ukurannya tidak cocok. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak bergetar saat dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti ranting, tampak seperti tiang bambu. Sebuah kelicikan jahat berkedip-kedip jauh di matanya. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia segera menganggapnya lucu, penampilan luar keduanya sangat aneh. Keluar dari wilayah Sky Scorpion, jika tidak, mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar diayunkan secara acak dan dentuman sonik rendah bergema. Bahkan tanah diguncang sampai terbentuk beberapa lubang yang dalam. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke arah kelompok Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah terjadi di sana. Tiga ahli dengan kekuatan bintang 8 Douzong sedang bertukar pukulan. Aktivitas yang dibuat tentu tidak kecil. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berdesir ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung di dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke Sky Scorpion Region? Apalagi dua orang yang bertarung dengan sang leader memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya. Dua orang di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam membalikkan badan. Serahkan padaku, kerumunan binatang datang. Anda harus bertindak. Dikabarkan bahwa Sky Poison Dragon Scorpion Beast mampu meminjam gas beracun dari kumpulan monster. Oleh karena itu, kamu harus mengusir mereka secepat mungkin. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Doki yang berwarna ungu keabu-abuan dan perkasa bertahan di atas telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, dia menggerakkan tubuh indahnya dan bergegas ke depan, menyerang duo gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, Anda mencari kematian. Aku yang dulu tidak akan menahan karena kamu perempuan. Lemak besar segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil menyerbu. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil seperti gunung kecil.
palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat itu dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Dentang pilar Doki yang besar dan kuat ditembakkan dan bertabrakan dengan palu logam. Segera, suara logam meletus, spaks keluar. Palu logam besar itu dikirim terbang sementara lemak pengisian terhuyung mundur. Wanita ini sangat galak, Gan Ho. Kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah gendut itu berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa kembali oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan. Pria kurus seperti ranting itu mengerutkan kening ketika mendengar teriakan itu. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul, kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara swos saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik bahkan sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan oleh sosok kurus dan gemuk ini. Langkah kakinya anggun dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, Doki yang luas dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk buru-buru menghindar. Tidak ada yang berani bahkan melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah apapun. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang itu. Dengan tawa dingin, tubuhnya bersinar dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan flame jantung jatuh dipisahkan dari glazet Lotus Heart Flame sebelum tetap tergantung di depannya. Xiao Yan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hati yang jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk-bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang itu dalam sekejap mata. Banyak raungan sedih segera terdengar. Momentum perkasa dari kerumunan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa magical beast. Engah, riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kumpulan api meledak di antara kerumunan binatang itu. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang terbang liar ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka roboh dan menjelma menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan Heart Flame semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila magical beast lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka penuh dengan bahaya. Tentu saja, magical beast yang memiliki kecerdasan itu adalah minoritas. Sebagian besar magical beast hanya menggunakan naluri mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali Sky Poison Dragon Scorpion Beast, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka perlu maju. Namun, di bawah serangan skala besar Heart Flame dari Valen Heart Flame, setiap magical beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara terengah-engah. Meskipun ini masalahnya, masih ada magical beast yang tak henti-hentinya menerobos tanpa takut mati. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan abu tebal di dataran, menyebabkannya tampak sangat terpencil. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat semakin banyak magical beast yang maju. Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas magical beast. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Magical beast ini dikendalikan oleh Sky Poison Dragon Scorpion Beast dan tidak merasa takut. Mengaum, raungan naga yang keras dan jelas bergema saat Xiao Yan merenungkan masalahnya. Keributan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arah itu bergeser adalah medan pertempuran tempat binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tian Huo Zunze dan boneka setan bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasi tersebut. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan.
dia menelan api jantung yang jatuh kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat bergabung dengan Green Lotus Core Flame dan sekali lagi membentuk Glazed Lotus Heart Flame. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari Glazed Lotus Heart Flame, telah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi, The Sky Poison Dragon Scorpion Beast, yang telah terjerat, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hihi. Sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Sky Poison Dragon Scorpion Beast tepat ketika pikirannya teralihkan sejenak. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak dengan kuat ke belakang binatang itu. Gruk, setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam ditembakkan ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara cici muncul, namun boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih terayun ke depan begitu saja. Brengsek, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya menjadi keunguan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah mundur. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan isap melonjak dari mulutnya. Surga menelan, dalam mimpimu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api itu melebarkan mulutnya yang sangat besar. Pilar api yang sangat besar ditembakkan dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang meledak. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan, dan ekor kalajengking sepanjang puluhan meter menembus udara, menembaki Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api yang sangat besar menerkam, membiarkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking mengeluarkan gelombang suara cici. Melolong, rasa sakit hebat yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang, suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah sedang hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan Sky Poison Dragon Scorpion Beast tidak bisa menahan itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung berguncang. Setelah tubuh besar Sky Poison Dragon Scorpion Beast menabrak tanah, seluruh negeri bergetar, seolah-olah gempa bumi telah terjadi karena banyak retakan setebal lengan menyebar dari tempat di mana ia mendarat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit membentuk lubang besar di tanah. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari matanya menyebabkannya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Darah segar mengalir keluar dari matanya yang hancur seperti aliran kecil. Pukulan dari Earth Demon Puppet sebelumnya benar-benar menyebabkannya menderita. Brengsek, raja ini akan mencabik-cabik kalian semua menjadi ribuan keping. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast meraung marah ke langit.
suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah yang tak tertandingi. Hari ini sepertinya satu-satunya saat dia menjadi begitu sengsara sejak dia menjadi manusia. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast melebarkan mulutnya yang sangat besar setelah mengeluarkan raungan marah itu. Energi padat berwarna darah dengan cepat diaglomerasi. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah yang lebarnya setengah kaki. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya menyebabkan udara di sekitarnya membentuk gelombang riak yang intens. Kepalanya yang buas diayunkan saat pilar cahaya berwarna darah memotong udara dengan suara swoosh itu seperti kilat terbalik saat bergegas ke langit. Hati-hati, Tianhuo Zunze mengungkapkan ekspresi sadar saat melihat pilar cahaya berwarna darah. Binatang kalajengking naga racun langit ini akan menjadi gila. Siapapun yang hadir kemungkinan tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka menahan serangan yang begitu kuat. Xiao Yan segera merasakan bahaya dari pilar cahaya berwarna darah. Sebelum Tianhuo Zunze mengeluarkan peringatannya, dia telah mengaktifkan gerakan 3000 petir. Banyak bayangan tertinggal di langit sementara tubuh aslinya secara aneh menghilang. Pilar cahaya berwarna darah memiliki kekuatan yang mematikan. Dan itu tampak seperti meriam yang mencoba meledakkan lalat di hadapan Xiao Yan, yang licin seperti loah. Selain itu, Sky Poison Dragon Scorpion Beast mengalami kesulitan mengendalikan serangan secara tepat karena rasa sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, pilar cahaya berwarna darah ini menembus udara dan melesat ke langit yang jauh. Setelah itu menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Yan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan boneka iblis bumi untuk memukul kepalanya. Tianhuo Zunze memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi sedikit serius setelah menghindari serangan balasan sengit naga racun naga Scorpion Beast. Dimengerti, Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengarnya. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Dua ahli yang keduanya mencapai kekuatan bintang 8 Douzong tidak dapat melakukan apapun untuk itu dalam waktu singkat. Apalagi ini dengan Xiao Yan membantu mereka di samping. Jika Xiao Yan tidak menghancurkan awan racun sebelumnya, kemungkinan situasi saat ini akan berakhir sangat berbeda. Wajah Tianhuo Zunze serius. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan. Sementara tangannya bergerak. Kekuatan spiritual ini berubah menjadi jaring tak terlihat seluas 1000 kaki. Pergilah, Tianhuo Zunze melambaikan lengan bajunya. Jaring yang sangat besar, terbentuk dari kekuatan spiritual, segera meluncur ke bawah. Setelah itu, ia menjebak tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit. Jaring spiritual besar baru saja melakukan kontak dengan tubuh binatang kalajengking naga racun langit ketika gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Jaring spiritual semacam ini dapat mengabaikan tubuh fisik yang kuat dari binatang itu dan menahan jiwanya. Pengekangan yang tiba-tiba ini mengejutkan binatang kalajengking naga racun langit. Ia buru-buru meronta, tapi tidak peduli bagaimana ia bergerak. Jaring spiritual yang sangat besar muncul seperti belatung di tulang seseorang, itu melekat kuat ke tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. Lakukan, Tianhuo Zunze dengan tegas menangis. Xiao Yan mengangguk sekali. Dia meringkuk jarinya dan boneka iblis bumi, yang masih ada di udara, meluncur turun dari langit. Setelah itu, dengan kejam menabrak tubuh binatang kalajengking naga racun langit seperti bola meriam. Momentum maju yang menakutkan menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Mengaum, kekuatan menakutkan yang ditransmisikan dari tubuh boneka menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan raungan gila dan marah. Ekornya yang besar terayun, berubah menjadi kilatan hitam saat melesat ke arah boneka iblis bumi di punggungnya. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat ini dari langit. Segel tangannya berubah dan serigala api di langit, yang telah terbentuk dari glazed Lotus Heart Flame, bergegas turun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia dengan kejam menggigit ekor kalajengking yang akan menyerang boneka iblis bumi. Segera, gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Serigala api menerkam dan menyebabkan kabut putih naik di atas tubuh binatang kalajengking naga racun langit.
temperaturnya yang sangat tinggi menyebabkan binatang itu merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit yang membakar. Bang, di bawah penindasan ganda dari jaring spiritual yang sangat besar dan serigala api, Sky Poison Dragon Scorpion Beast tidak dapat bergerak sesaat meskipun ukurannya besar. Itu hanya bisa berjuang, menyebabkan tanah bergetar, garis retakan dengan cepat menyebar ke seluruh. Bang, cahaya perak bersinar dan muncul di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Kepalan keperakannya yang cerah menyerang tanpa ampun, dengan kuat mendarat di kepala binatang itu. Kekuatan bertarung boneka iblis bumi sangat ditentukan oleh tubuh fisiknya, yang telah mengalami banyak penyempurnaan. Meskipun tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan doki, kekuatan penghancurnya masih menakutkan. Dengan pukulan darinya, bahkan binatang kalajengking naga racun langit ini, yang memiliki kekuatan bintang Douzong 8, akhirnya memancarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya meronta dan mulai menjadi lebih gila. Gelombang kekuatan korosif dan kabut darah tebal dengan cepat mengalir keluar dari tubuh binatang kalajengking naga racun langit saat ia berjuang keras untuk melarikan diri. Jaring spiritual Tian Ho Zun Zi mulai mengeluarkan suara cici saat kabut darah yang aneh ini terbentuk. Bang, 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 ekspresi Xiao Yan tenggelam saat melihat pemandangan ini. Tinju boneka iblis bumi sekali lagi terkepal erat. Setelah itu, ia melemparkan satu pukulan demi satu. Bertindak seperti pengemudi tumpukan karena tanpa ampun menabrak tempat yang sama di kepala Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Suara cici dipancarkan saat kabut darah aneh menempel pada tubuh boneka iblis bumi. Permukaan tubuh boneka yang keriput membentuk beberapa garis karena korosi ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia merasakan transformasi boneka setan bumi. Tidak terduga bahwa uap racun di Sky Poison Dragon Scorpion Beast sekuat ini. Bahkan tubuh fisik yang tangguh dari boneka iblis bumi tidak mampu menahannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiao Yan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Sky Poison Dragon Scorpion Beast akan mampu membalikkan keadaan di hadapan barisan mereka ini. Perintah dilepaskan dari hati Xiao Yan dan cahaya perak cerah meletus dari tubuh boneka setan bumi. Nyaris tidak menghalangi kabut darah tinjunya seperti badai besar karena mendarat di kepala binatang kalajengking naga racun langit dengan cara yang gila. Suara rendah dan dalam muncul seolah-olah sedang menabuh drum, menyebabkan jantung seseorang menegang saat melakukannya. Dengan kekuatan fisik boneka iblis bumi saat ini, satu pukulan bisa menyebabkan elit biasa Douzong memuntahkan darah. Namun, binatang kalajengking naga racun langit ini mengandalkan kulitnya yang tebal untuk menahan puluhan pukulan. Meskipun demikian, kerak di bagian atas kepalanya akhirnya pecah, darah segar keluar dengan cepat. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat organ keputihan di kepalanya. Bersamaan dengan rasa sakit yang hebat ini, binatang kalajengking naga racun langit terkejut menyadari bahwa perasaan tak berdaya perlahan-lahan menyebar dari hatinya. Hidupnya tampaknya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, akhirnya mulai merasa takut. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Berhenti, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya adalah anggota dari suku naga kalajengking. Mereka tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Mata tunggal Sky Poison Dragon Scorpion Beast memerah karena meraung marah. Kali ini, ada ketakutan tambahan dalam raungannya. Kami menginginkan monster core Anda. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak memberi binatang kalajengking naga racun langit sedikit pun untuk mengatur napas. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membuat kesalahan sekecil apapun di hadapan Magical Beast sekuat Sky Poison Dragon Scorpion Beast, kemungkinan semuanya akan sia-sia. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap orang ini. Jika dibiarkan melarikan diri, Xiao Yan benar-benar akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Oleh karena itu, bahkan ketika Xiao Yan berbicara, boneka iblis bumi tetap menjadi mesin pembantai yang tak kenal lelah saat tinjunya dengan kejam dihancurkan lagi dan lagi. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, itu akan menyebabkan fluktuasi menyebar ke seluruh angkasa. Riak melingkar tak terlihat akan menyebar setiap kali tinjunya mendarat. Kekuatan penyebaran semacam ini menghancurkan daging di permukaan binatang kalajengking naga racun langit. Bahkan dengan tubuh tangguh dari binatang kalajengking naga racun langit,
Itu agak tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah dengan paksa menerima begitu banyak pukulan berat dari boneka iblis bumi. Aura kematian menutupi hatinya. Dalam menghadapi perasaan kematian semacam ini, kekejaman melonjak ke sisa mata binatang kalajengking naga racun langit yang menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, akhirnya berbicara dengan suara yang padat. Aku, Mo He, akan menggunakan garis keturunan dari suku naga kalajengking untuk bersumpah bahwa kamu harus melarikan diri selama sisa hidupmu saat dikejar oleh suku naga kalajengkingku. Mata merah darah terakhir dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast jatuh dari wajahnya setelah kata-katanya disuarakan. Setelah itu, meledak, cahaya darah kecil menembus udara dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kecepatan pancaran darah ini sangat menakutkan. Bahkan Xiao Yan hanya bisa mengedipkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ganas. Dua aliran darah mengalir dari matanya yang sangat besar, memberikan penampilan yang sangat menakutkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia memindahkan segel tangannya dan tubuh boneka iblis bumi segera mengeluarkan cahaya perak yang sangat cerah. Itu mengumpulkan semua kekuatannya sebelum menghancurkan tinjunya. Setelah pukulan ini, orang bisa melihat ruang retak terpisah, lubang hitam-hitam selebar setengah kaki terbentuk. Bang, pukulan menakutkan itu mengandung kekuatan yang mengejutkan karena dengan kejam menghancurkan kepala binatang kalajengking naga racun langit. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kepalanya yang besar mengeluarkan suara ledakan saat ia berubah menjadi potongan daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah binatang yang tak terhitung banyaknya yang tersisa di kejauhan segera menghentikan keributan mereka setelah kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak. Sesaat kemudian, mereka berpencar. Kecepatan lari mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menyerbu ke sini. Jangan lupa Madduleh di subscribe sang Q. Saat kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak, para ahli gemuk dan kurus yang bertarung dengan dokter peri kecil juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat dingin yang sangat besar yang tergeletak di tanah di kejauhan. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Mata keduanya memandangi mayat binatang kalajengking naga racun langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Menjadi bawahan binatang itu, mereka jelas menyadari kekuatannya. Meskipun ada makhluk racun ganas yang tak terhitung jumlahnya di dalam aliran dewa jatuh ini, kekuatan binatang kalajengking naga racun langit berada di peringkat teratas dulu. Ada beberapa ahli manusia yang datang untuk memprovokasi, namun nasib mereka menjadi bagian dari tanah kuning di wilayah ini. Reputasi sengit dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menyinggung selama tahun-tahun ini. Sayangnya, pemandangan yang muncul hari ini telah menyebabkan reputasi sengit binatang kalajengking naga racun langit benar-benar menghilang. Pria kurus, berpakaian kuning itu menatap mayat binatang kalajengking naga racun langit dengan mata berkedip. Setelah itu, dia melihat kelompok Xiao Yan lagi. Tenggorokannya berdenyut. Selain Xiao Yan, dua orang yang tersisa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan di Sky Poison Dragon Scorpion Beast di masa lalu. Jelas, keduanya adalah eksistensi yang berada di level yang sama dengan Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Saya bertanya-tanya bagaimana pemimpin menyinggung ahli seperti itu. Mereka benar-benar datang memburunya. Mata pria berpakaian kuning itu berkedip-kedip saat pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hatinya. Anda menantang pemimpin pembunuhan kami, suku naga kalajengking pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pakar gendut, yang tampak seperti gunung kecil, merasa lesu sesaat sebelum akhirnya pulih. Dia dengan marah meraung, "Gan Ho, serang, balas dendam untuk pemimpin." Kedipan di mata pria berpakaian kuning itu menjadi lebih intens. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian." Jari-jarinya menekan tanah setelah kata-kata itu terdengar, dan dia mundur dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi sosok buram yang menghilang di kejauhan.
Pria gendut itu tercengang saat melihat pria berpakaian kuning itu melarikan diri di saat-saat terakhir. Wajahnya langsung memerah saat dia dengan marah mengutuk, "Kamu pengecut. Apakah kamu akan pergi sendiri atau haruskah aku menyerang?" Dokter peri kecil perlahan berjalan saat dia mengutuk. Mata cantiknya menatap pria gendut itu saat dia mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Wajah pria gemuk itu bergetar ketika dia melihat dokter peri kecil berjalan perlahan. Setelah pertarungan sebelumnya, dia menyadari bahwa wanita ini, yang tampaknya lebih kecil dari lengannya, memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan. Bahkan saat dia bergandengan tangan dengan Gan Ho, mereka hampir tidak bisa menahannya. Sekarang Gan Ho telah melarikan diri. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan dokter peri kecil? Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi pria gendut itu berubah sebelum akhirnya dia berteriak dengan marah. Setelah itu, dia berbalik dan tubuhnya yang kecil seperti gunung bergemuruh saat itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Meski tubuhnya besar, dia bukan orang bodoh. Jika dia tetap tertinggal dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kelompok orang ini bahkan bisa membunuh binatang kalajengking naga racun langit, apalagi dia. Dokter peri kecil menyaksikan pria gemuk itu melarikan diri ke kejauhan. Dia tersenyum tipis, tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh besar dari binatang kalajengking naga racun langit di tanah. "Diam." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia segera menghela nafas lega. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat sulit untuk ditangani. Jika dia tidak memiliki boneka iblis bumi dan Tian Huo Zunze, akan sangat sulit untuk membunuh orang besar ini dengan kekuatannya kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. "Ayo cepat ambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan pertempuran ini terlalu besar. Itu tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian magical beast ganas lainnya di aliran dewa yang jatuh. Jika kita ceroboh, kita mungkin akan berakhir dengan pertempuran sengit lainnya." Bisik dokter peri kecil. Makhluk racun di aliran dewa yang jatuh ini sangat ganas. Semua yang memiliki kekuatan pasti luar biasa. Xiao Yan mengangguk setuju. Tangannya meraih tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Sebuah kekuatan isap melonjak keluar dan perlahan-lahan mengangkatnya sampai tergantung di udara. Xiao Yan melirik mayat besar di depannya. Wajahnya tampak sedikit serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api hijau giok yang sangat besar meledak, berubah menjadi api ganas yang menyapu tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Temperaturnya yang sangat tinggi menyebar, dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Di tengah pembakaran Glazed Lotus Heart Flame, mayat besar dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast dengan cepat menyusut, kulit, cangkang, dan dagingnya perlahan memutih di bawah suhu tinggi. Akhirnya, mereka menjelma menjadi abu dan berserakan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menyaksikan mayat yang dengan cepat menyusut sementara abu berserakan. Sebaliknya, dia meningkatkan suhu. Yang dia butuhkan adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Jenis darah esensi ini hanya akan muncul setelah menjalani penyempurnaan dan banyak pembakaran. Di bawah suhu tinggi ini, darah segar di permukaan Sky Poison Dragon Scorpion Beast dengan cepat menguap. Pembuluh darah di luka itu juga menjadi putih pucat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit berkurang saat suhu Glazed Lotus Heart Flame terus meningkat. Pada akhirnya, ukurannya hanya 5 kaki. Pada saat ini, Sky Poison Dragon Scorpion Beast telah berubah menjadi bola daging berwarna darah, berputar di dalam api hijau giok. Xiao Yan mengendalikan suhu nyala api. Sesaat kemudian, dia menjentikkan jarinya dan bola daging berwarna darah itu segera pecah, membentuk celah di tubuhnya. Kristal berwarna darah setengah kepalan tangan bergegas keluar dan menuju ke arah Xiao Yan. Dengan gerakan meraih, Xiao Yan menangkap kristal seperti darah segar ini di tangannya. Dia merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini. Tangan Xiao Yan perlahan menggosok inti kristal dengan lembut sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia mengangkat matanya.
dan mereka berhenti di daging berwarna darah dalam nyala api. Masih ada darah esensi yang kuat dari binatang kalajengking naga racun langit di dalam. Setelah dengan lembut mengepalkan tangannya, api hijau giok yang bertahan di luar bola daging berwarna darah mulai berputar dengan cepat. Kekuatan robek yang menakutkan, tidak diatur oleh aturan apapun, dengan cepat terbentuk di dalamnya. Setelah itu, dengan kejamnya meremas bola daging berwarna darah. Bola daging berwarna darah itu bergetar hebat saat nyala api berputar dengan liar. Itu berulang kali diputar ke kiri dan ke kanan. Menghadapi rotasi seperti itu, tetesan darah berwarna agak keunguan perlahan terungkap dari dalam daging. Ekspresi senang muncul di sudut mulut Xiao Yan saat melihat pemandangan ini. Dia mempertahankan kekuatan sobek semacam ini dan secara bertahap memeras darah esensi murni di dalam kelompok daging itu. Dengan meningkatnya jumlah darah esensi yang menetes ke bawah, bola daging berwarna merah darah secara bertahap berubah menjadi warna putih pucat. Warna putih pucat ini adalah warna yang tidak bernyawa. The Essence Blood adalah sumber kehidupan Magical Beast. Setelah darah esensi terkuras, itu menunjukkan bahwa hidupnya juga telah lenyap. Warna putih pucat secara bertahap menyebar dari putaran api berkecepatan tinggi. Sekitar 10 menit kemudian, jejak pewarnaan darah terakhir akhirnya memudar diam-diam dari bola daging. Saat benang terakhir warna darah menghilang secara bertahap, bola daging bergetar hebat dan runtuh, berubah menjadi abu putih pucat yang tersebar ke bawah. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat bola daging itu runtuh dan pecah. Tatapannya tertuju pada nyala api. Ada sekelompok darah cair ungu merah seukuran kepalan tangan di sana. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Yan bisa merasakan energi kuat yang menyebar dari darah cair ini. Simpan dengan cepat. Essence Blood jenis ini memiliki daya pikat yang kuat untuk Magical Beast lainnya. Dokter peri kecil buru-buru mengingatkan sambil menghela nafas lega setelah melihat darah esensi berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan darah ungu merah terbang keluar. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan darah ke dalamnya. Pak Tua Yao, ini adalah darah esensi yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuhmu. Anda akan segera dapat menggunakan tubuh fisik lagi. Xiao Yan melambaikan botol giok di tangannya ke arah Tian Huo Zunze di sampingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Senyuman hangat tanpa sadar muncul di wajah Tian Huo Zunze saat mendengar ini. Dia mengangguk lega. Sudah bertahun-tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi akan merasakan kenyamanan aliran Douqi di dalam tubuhnya. Anak kecil, aku yang dulu benar tentangmu. Bantuan ini, aku yang dulu tidak akan melupakannya selama sisa hidupku. Tangan ilusi Tian Huo Zunze menepuk pundak Xiao Yan. Bahkan dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di dalam hatinya. Saat itu, dia menaruh harapannya pada Xiao Yan dalam keadaan putus asa karena dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhirnya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia dengan tulus berkata, Tuan Tua Yao telah sangat membantu saya. Jika saya tidak mengerahkan semua upaya saya, bukankah saya akan dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Tian Huo Zunze membelai janggutnya dan menghela nafas dengan sepenuh hati. Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa. Xiao Yan tertawa pelan, tapi tidak menambahkan apapun ke topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Karena kematian binatang kalajengking naga racun langit, wilayah ini menjadi sangat sunyi. Tidak ada sedikit pun suara yang tidak biasa. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kami sebabkan terlalu besar. Sepertinya seseorang akan datang dan menyelidiki. Lebih baik kita pergi dulu, dokter peri kecil dengan lembut menyarankan. Baik, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan tertawa. Karena kita telah memperoleh segalanya, kita akan melanjutkan ke langkah terpenting berikutnya. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke utara. Dokter peri kecil membawa Xinlan dan mengikuti di belakangnya.
Wilayah ini sekali lagi terdiam setelah kelompok Xiaoyan pergi. Hanya lubang besar di tanah yang mewakili pertarungan yang menggetarkan jiwa yang meletus di tempat ini sebelumnya. Yuhu, Thank you, Assalamualaikum.